Pada konten sebelumnya, kita sudah membahas terkait 15 pertanyaan yang sering muncul saat interview HR pada rekrutmen kerja. Dan pada konten kali ini, kita akan bahas 15 pertanyaan interview yang sering muncul saat interview user. Sebelum mulai, like dan subscribe dulu channel ini ya. Dan saya mau disclaimer dulu bahwa 15 pertanyaan yang sering muncul pada interview user yang akan saya sampaikan merupakan hasil riset yang saya lakukan dari beberapa literatur dan juga berdasarkan puluhan pengalaman interview user yang pernah saya ikuti. Serta juga penting untuk diingat bahwa jangan mencontek 100% jawaban pada video ini. Sebaiknya kamu tetap menjawab pertanyaan interview ini menggunakan metode STAR. Situation, task, action, dan result berdasarkan pengalaman yang kamu miliki. Serta juga harus menjawab pertanyaan interview secara jujur. Karena mayoritas interview menggunakan metode behavioral event interview, di mana metode ini digunakan untuk memprediksi masa depan berdasarkan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Jadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan interview ini dengan menggunakan masa lalu, dengan menggunakan pengalaman yang pernah kamu miliki sebelumnya, dengan metode STAR. Situationnya apa peran kamu di sana atau tasknya, action apa yang kamu lakukan atas situasi tersebut, dan apa hasil dari action yang kamu lakukan. Sebelum mulai, baiknya kita ulas sedikit nih perbedaan interview HR dengan interview user. Interview HR biasanya lebih berfokus pada pengenalan calon karyawan secara general, seperti latar belakang, karakter, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki oleh kandidat. Sementara user akan bertanya lebih khusus dan mendetail terkait dengan pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh calon karyawan. Walaupun seperti itu, terkadang pertanyaan antara interview user dengan interview HR memiliki banyak kesamaan. Yang berbeda adalah pada sudut pandang interviewer, yaitu dari sudut pandang HR dan user. Oleh sebab itu, bisa jadi pertanyaan user dan HR sama, tetapi cara kita menjawabnya harus berbeda, karena interviewernya juga berbeda. Kita langsung mulai pada pertanyaan yang sering muncul pada interview user urutan 15. Pertanyaan interview user urutan ke-15 adalah mengapa kamu tertarik untuk melamar posisi ini? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui alasan spesifik dan motivasi calon karyawan dalam melamar pekerjaan pada posisi tersebut. Selain itu, biasanya tujuan user menanyakan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah calon karyawan telah melakukan riset tentang perusahaan dan posisi yang dilamar, serta sejauh mana kesesuaian antara keinginan dan passion calon karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Jawablah dengan menyampaikan passion kamu pada bidang pekerjaan tersebut. Sesuaikan dengan bidang pekerjaan yang kamu lamar, serta buktikan bahwa passion tersebut nggak hanya kata-kata saja, tetapi juga telah secara konsisten kamu lakukan dengan menyampaikan prestasi dan pengalaman kerja kamu terkait passion tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa menggunakan cara seperti ini. Saya tertarik dengan posisi ini karena melihat kesempatan untuk mengaplikasikan keahlian saya di bidang analisa data. Serta saya juga ingin berkontribusi untuk mengembangkan strategi-strategi pemasaran perusahaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Saya juga tertarik nih melamar di perusahaan ini, karena perusahaan ini memiliki kultur yang mendorong inovasi pada perusahaan. Pertanyaan urutan ke-14 yang sering muncul adalah ceritakan tentang kegagalan yang pernah Anda alami. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui seberapa jujur seorang kandidat dalam menghadapi kegagalan dan bagaimana mereka belajar dari pengalaman tersebut. Ingat, semua orang pernah gagal. Jadi jangan menjawab bahwa kamu tidak pernah gagal. Jawablah dengan jujur dan apa adanya. Serta tutup jawaban kamu dengan lesson learned yang kamu dapatkan dari kegagalan tersebut. Adanya pertanyaan ini sangat membantu interviewer dalam mengevaluasi ketangguhan mental dan kesediaan calon karyawan untuk mengakui kesalahan serta belajar dari kegagalan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa menggunakan cara seperti ini. Dalam proyek sebelumnya, saya mengalami kegagalan dalam mengatur prioritas tugas yang efektif, sehingga mengakibatkan beberapa deliverables tidak terpenuhi tepat waktu. Saya menyadari bahwa penting untuk lebih mengatur waktu dengan baik dan memprioritaskan tugas yang krusial. Sejak itu, saya memperbaiki manajemen waktu saya dan menjadi lebih efisien dalam bekerja. Pertanyaan urutan ke-13 yang sering muncul adalah, apakah Anda bisa menceritakan pengalaman terkait target yang sulit dicapai oleh tim Anda?
Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana calon karyawan menangani tantangan dalam mencapai target dan seberapa mampu mereka untuk menghadapi tekanan dalam situasi yang sulit. Pada pertanyaan ini, interviewer dapat memberikan penilaian apakah calon karyawan ini seorang yang tekun, punya kepemimpinan yang baik, dan apakah dia juga punya kreativitas yang baik dalam mencapai sasaran yang sulit tersebut atau tidak. Sebelum interview, identifikasi dan pilihlah pengalaman kerja yang akan kamu sampaikan, serta susun dengan metode STAR. Bagaimana situasi dan problem yang kamu hadapi, apa peran kamu pada tugas tersebut, apa tindakan yang kamu lakukan, serta bagaimana hasilnya. Ketika kamu ditanya pertanyaan ini, kamu bisa menjawabnya dengan cara seperti ini. Dalam pekerjaan saya sebelumnya, saya pernah dihadapkan pada target penjualan yang sangat ambisius. Meskipun menghadapi tekanan besar, saya memotivasi tim untuk bekerja lebih keras dengan memberikan dukungan dan bimbingan yang berfokus pada peningkatan kerja. Saya juga membuat to-do list pekerjaan mana yang harus diprioritaskan dan melakukan evaluasi setiap harinya secara berkala. Dan hasilnya, tim kami berhasil mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pertanyaan urutan ke-12 yang sering muncul adalah kapan Anda bisa mulai bekerja? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui seberapa cepat calon karyawan untuk memulai bekerja jika diterima dalam posisi tersebut. Adanya pertanyaan ini tentunya akan sangat memudahkan interviewer dalam memperkirakan kapan sumber daya baru tersebut masuk ke perusahaan dan memulai pekerjaannya, sehingga operasional perusahaan pun dapat berjalan dengan baik. Ingat, user ingin kamu dapat bekerja dengan cepat. Namun, jangan menjawab secepat mungkin, tetapi pastikan terlebih dahulu aturan di perusahaanmu saat ini. Kapan lama waktu efektif resign di perusahaan kamu saat ini? Jika kamu ditanya pertanyaan ini, kamu bisa menjawab dengan cara seperti ini. Saya sangat antusias untuk bergabung dengan perusahaan ini. Jika diterima, saya juga bisa mulai bekerja dalam waktu 2 minggu setelah tanda tangan offering yang diberikan oleh perusahaan. Atau kamu juga bisa mengungkapkannya seperti ini. Jika kamu masih terikat kerja dengan perusahaan saat ini kamu bekerja. Terkait ini, saya dapat bekerja paling cepat 2 hingga 1 bulan lagi setelah tanda tangan kontrak kerja. Hal ini karena saya perlu memberikan pengajuan pengunduran diri terlebih dahulu di perusahaan saya saat ini. Pertanyaan urutan ke-11 yang sering muncul adalah ceritakan pengalaman Anda saat tidak setuju dengan suatu keputusan di tempat kerja. Apa yang Anda akan lakukan? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan dari calon karyawan dalam mengelola perbedaan pendapat dan bagaimana mereka menyikapinya di lingkungan kerja. Pertanyaan ini dapat membantu pewawancara untuk menilai kemampuan calon karyawan dalam berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik dengan cara yang produktif. Apalagi perbedaan pendapat dalam pekerjaan adalah hal yang pasti terjadi. Jawablah dengan metode STAR, menggunakan pengalaman masa lalu yang kamu miliki, serta berfokuslah pada tindakan yang kamu ambil. Jika kamu tidak setuju pada keputusan tersebut, berikan jawaban yang rasional dan logis. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kamu bisa menjawabnya seperti ini. Pernah terjadi situasi di tempat kerja di mana saya nggak setuju dengan sebuah keputusan strategis yang diambil oleh manajemen. Saya menyadari bahwa penting untuk menghargai perspektif orang lain dan mengekspresikan pandangan saya dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan argumen yang jelas. Meskipun setelah saya mengungkapkan pandangan saya, tapi tetap saja keputusan tersebut tetap berlaku. Dan pada akhirnya saya perlu menerima dan berkomitmen untuk mendukung implementasi keputusan tersebut secara maksimal. Pertanyaan urutan ke-10 yang sering muncul pada interview user adalah ceritakan tentang tantangan atau konflik yang pernah Anda hadapi di tempat kerja dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan calon karyawan dalam menghadapi challenge atau konflik di tempat kerja. Adanya pertanyaan ini tentu akan sangat membantu interviewer untuk bisa menilai kematangan emosional dan kemampuan problem solving calon karyawan dalam menghadapi situasi yang sulit di tempat kerja. Gunakan pengalaman masa lalu, serta susunlah pengalaman tersebut dengan metode STAR. Untuk menjawabnya, kamu bisa mencontohnya seperti ini. Salah satu tantangan yang saya hadapi di tempat kerja sebelumnya adalah ketika kami menghadapi deadline pada suatu proyek tertentu, di mana pada proyek tersebut saya bertanggung jawab atas bagian desain dan tim kami menghadapi kesulitan dalam koordinasi dan keterbatasan waktu. Untuk mengatasi masalah ini, saya memastikan komunikasi yang efektif antara anggota tim, memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting, dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Akhirnya, kami berhasil menyelesaikan proyek tepat waktu dan mencapai target yang diharapkan.
Pertanyaan urutan ke-9 yang sering muncul pada interview user adalah, mengapa kamu resign dari pekerjaan saat ini atau pekerjaan terakhir? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui alasan di balik keputusan calon karyawan untuk berhenti dari pekerjaan sebelumnya dan bagaimana mereka menilai pengalaman kerja mereka sebelumnya. Adanya pertanyaan ini akan sangat membantu interviewer untuk memahami pengambilan keputusan calon karyawan. Apakah keputusan resign yang ia ambil karena hal-hal yang emosional atau sudah diambil dengan perhitungan yang matang dan logis. Jawablah dengan jujur, profesional, dan jangan memojokkan salah satu pihak, termasuk perusahaan dan orang-orang yang berada di perusahaan lamamu. Kamu juga nggak perlu menyebutkan alasannya secara detail. Untuk menjawabnya, kamu bisa mengungkapkannya seperti ini. Saya merasa sudah mendapatkan banyak peran di tempat saya sebelumnya. Dan tentunya saya pun ingin lebih banyak mencari tantangan baru dan membuat skill saya bisa bertambah dibandingkan dengan yang sekarang. Selain itu, saya ingin berkontribusi dalam lingkungan yang lebih dinamis dan inovatif seperti yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Pertanyaan urutan ke-8 yang sering muncul pada interview user adalah ceritakan proyek yang berhasil kamu lakukan. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon karyawan dalam menghadapi dan menyelesaikan proyek dengan sukses, serta sejauh mana dampaknya bagi perusahaan. Dan dalam pertanyaan ini, interviewer memberikan kesempatan bagi calon karyawan untuk menggambarkan prestasi mereka dalam proyek tertentu dan membuktikan kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang positif. Pilihlah pengalaman yang paling berkesan dan yang paling kamu pahami secara detail, serta susun menggunakan metode STAR. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa menjawabnya seperti ini. Salah satu proyek yang berhasil saya selesaikan adalah memperkenalkan strategi pemasaran konten baru yang meningkatkan lalu lintas situs web perusahaan sebesar 30% dalam waktu 3 bulan. Saya bekerja sama dengan tim kreatif dan teknis untuk menyusun rencana, menganalisis data, dan mengoptimalkan strategi. Dan hasilnya kami berhasil menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan brand awareness perusahaan. Pertanyaan urutan ke-7 yang sering muncul pada interview user adalah, apa yang memotivasi kamu dalam bekerja? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang memotivasi calon karyawan dalam mencari pekerjaan dan sejauh mana perusahaan dapat memenuhi motivasi tersebut. Dengan mengetahui hal ini, interviewer akan lebih memahami apa yang penting bagi calon karyawan dalam karir mereka dan apakah perusahaan dapat menyediakan lingkungan yang sesuai dengan motivasi mereka. Jawablah dengan alasan-alasan yang menjadi motivasi kamu dalam bekerja. Pastikan alasan tersebut sesuai dengan perusahaan yang kamu lamar. Nah, untuk menjawabnya kamu bisa menjawabnya seperti ini. Saya biasanya termotivasi karena kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan saya, khususnya pada bidang marketing. Karena itulah saya percaya bahwa perusahaan ini dapat memberikan banyak peluang untuk saya pada bidang marketing. Sehingga dari sana, saya bisa mengalami pertumbuhan karir yang baik. Dan tentunya dengan hal tersebut juga, saya bisa berkontribusi lebih untuk perusahaan. Pertanyaan urutan ke-6 yang sering muncul pada interview user adalah, apakah Anda sedang melamar di perusahaan lain? Jika iya, sudah sampai proses mana? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana status karyawan, apakah sedang menjalani proses di tempat lain atau hanya fokus di perusahaan yang sedang dilamar ini saja. Tentunya dengan mengetahui hal tersebut, user bisa mengetahui jika calon karyawan memang berfokus pada lamaran saat ini saja atau sedang melamar di perusahaan lain. Jawablah dengan apa adanya, serta sampaikan sudah berada di tahapan mana kamu melamar di perusahaan lain. Pastikan posisi yang kamu lamar di perusahaan lain juga adalah posisi yang sama dengan posisi yang kamu lamar saat ini. Nah, kalau kamu dihadapkan dengan pertanyaan itu, kamu bisa jawabnya seperti ini. Ya, saya sedang mencari peluang karir yang lain dan sudah mencapai tahap akhir di perusahaan lain. Meskipun begitu, perusahaan saya mendaftar saat ini adalah salah satu perusahaan yang saya impikan. Tentunya terkait dengan penawaran dan lainnya akan sangat saya nantikan dan saya pun akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Pertanyaan urutan ke-5 yang sering muncul pada interview user adalah, apakah kamu ada pertanyaan untuk saya atau perusahaan ini? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana calon karyawan memiliki ketertarikan dan memahami perusahaan. Adanya pertanyaan ini memberikan kesempatan bagi calon karyawan untuk menunjukkan minat dan kesiapan mereka dengan mengajukan pertanyaan terkait perusahaan atau posisi yang sedang dilamar. Sampaikanlah pertanyaan yang berhubungan dengan teknis pekerjaan, karena user akan tertarik dengan orang-orang yang juga tertarik dengan teknis pekerjaannya. Saat kamu ditanya pertanyaan ini, kamu bisa menjawabnya dengan cara seperti ini. Saya ingin mengetahui bagaimana jenjang karir di perusahaan ini.
jika saya memulai karir sebagai senior marketing produk di perusahaan ini? Atau kamu juga bisa menanyakan seperti ini. Apakah ada benefit lain seperti bantuan biaya kursus online atau sejenisnya yang mendukung karir saya nantinya? Jadi, dengan kamu bertanya seperti ini, user akan menganggap bahwa kamu punya ketertarikan yang tinggi untuk bergabung dengan perusahaan yang kamu lamar. Dan tentunya itu adalah nilai plus. Pertanyaan urutan keempat yang sering muncul adalah kontribusi atau skill apa yang bisa kamu berikan pada perusahaan. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui keahlian dan nilai tambah yang bisa calon karyawan berikan untuk perusahaan. Pastikan saat pertanyaan ini diajukan, kamu bisa menjawabnya dengan jelas dan spesifik. Apalagi user tentunya lebih mengetahui tugas-tugas teknis pekerjaan yang kamu lamar dibandingkan dengan HR. Jawablah dengan skill yang sudah kamu kuasai, buktikan dengan pengalaman yang kamu lakukan di masa lalu secara spesifik dan detail. Ketika kamu ditanya pertanyaan ini, dirimu bisa menjawab dengan cara seperti ini. Saya memiliki kemampuan customer service yang baik. Hal ini karena dari sisi komunikasi saya dapat melihat sudut pandang lawan bicara. Sehingga saya punya empati lebih dalam memahami kebutuhan dari pelanggan seperti apa. Selain itu, saya yakin kemampuan saya ini akan membantu meningkatkan hubungan perusahaan dengan pelanggan ke arah yang lebih positif. Pertanyaan urutan ketiga yang sering muncul pada interview user adalah apa rencana kamu dalam 5 tahun ke depan? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki tujuan karir jangka panjang atau tidak. Jika seorang kandidat memilikinya, berarti kemungkinan dia punya perencanaan, visi, dan misi karir yang jelas. Serta user ingin memastikan apakah perusahaan yang dilamar saat ini menjadi bagian dari perencanaan 5 tahun ke depan kandidat atau tidak. Tentu user akan ragu untuk memilih kamu jika perusahaan yang kamu lamar tidak menjadi bagian dari rencana kamu 5 tahun ke depan. Ketika ditanya pertanyaan ini, kamu bisa menjawabnya seperti ini. Dalam 5 tahun ke depan, saya berharap menjadi seorang product manager di perusahaan ini. Dan saya juga akan tetap terus mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan manajerial saya, serta berkontribusi dalam memajukan proyek-proyek strategis perusahaan lainnya. Pertanyaan urutan kedua yang sering muncul adalah apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah calon karyawan sudah melakukan riset terlebih dahulu atau tidak. Dengan mengetahui hal tersebut, tentunya user bisa menilai keseriusan dari kandidat untuk bekerja di perusahaan. Dan mereka yang serius biasanya sudah melakukan riset terlebih dahulu, seperti perusahaan yang dilamar, perusahaan apa, bagaimana proses bisnisnya, dan lain-lainnya. Sebelum interview, lakukanlah riset melalui website, sosial media, atau kepada orang yang telah bekerja di perusahaan. Tidak masalah jika kamu nggak mengetahui informasinya secara detail. Dan hal ini sekaligus bisa menjadi bahan untuk kamu konfirmasi kepada user. Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu bisa menyampaikannya seperti ini. Saya sudah melakukan riset terkait dengan perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang berfokus pada pengembangan aplikasi mobile untuk web security. Saya juga melihat bahwa perusahaan ini telah berhasil meluncurkan beberapa produk yang inovatif yang sangat populer di pasar. Dan hal itu juga lah yang membuat saya tertarik untuk bergabung ke perusahaan ini. Karena saya ingin berkembang dari keahlian yang saya miliki sebelumnya. Dan terakhir, pertanyaan urutan pertama yang sering muncul pada interview user adalah, dan pertanyaan ini paling umum ditanyakan baik oleh user, HR, ataupun oleh interviewer lainnya. Apa itu? Yaitu ceritakan tentang diri Anda. Tujuan dari pertanyaan ini ditanyakan adalah untuk mengetahui latar belakang, pengalaman, dan minat calon karyawan. Meskipun pertanyaan ini pernah ditanyakan saat interview HR, tapi banyak user yang menanyakan hal ini lagi. Dan tentunya pertanyaan ini adalah momentum untuk kamu memperkenalkan diri secara singkat dan memberikan gambaran tentang pengalaman dan kualifikasi yang relevan dengan posisi yang kamu lamar. Dan menunjukkan bahwa kamu memang layak untuk di posisi yang sedang kamu lamar ini. Untuk menjawabnya, ingatlah kamu bisa menggunakan metode STAR dengan berfokus pada prestasi atau pencapaian terbaik yang telah kamu dapatkan di masa lalu. Dan kamu bisa menjawabnya seperti ini. Terima kasih sebelumnya, perkenalkan saya Rahim. Saya memiliki latar belakang di bidang pemasaran digital dan hingga saat ini saya sudah memiliki pengalaman selama kurang lebih 3 tahun sebagai konten spesialis. Pada konten spesialis ini saya biasanya melakukan riset konten, riset kompetitor, dan memilih konten apa yang paling tepat untuk suatu sosial media. Dan pengalaman saya yang terakhir ini, saya telah berhasil memenuhi KPI pekerjaan saya setidaknya selama 3 tahun berturut-turut. Pastikan untuk bagian pertanyaan ini, kamu sudah memiliki penjelasan yang terstruktur. Bagaimana kamu ingin mengenalkan dirimu kepada user yang tentunya akan menjadi calon atasanmu di perusahaan nantinya.
Dan itulah semua pertanyaan yang biasanya sering muncul pada interview user. Mungkin kamu melihat beberapa pertanyaan ada yang sama dengan interview HR. Tapi memang demikian, ada beberapa user yang menanyakan kembali pertanyaan ini. Hanya saja, perlu kamu ketahui bahwa user umumnya akan menanyakan pertanyaan yang lebih spesifik dan teknis terkait bagaimana cara kamu mengerjakan pekerjaan tersebut. Tapi terlepas dari itu, penting untuk kamu untuk senantiasa berlatih dan mempersiapkan diri sematang mungkin agar begitu ada peluang, kamu bisa memaksimalkan sebaik mungkin. Dan tentunya hal tersebut akan meningkatkan peluang kamu diterima bekerja. Jadi, jangan pernah menyerah. Terus berikhtiar dan tetap meminta doa kepada orang tua dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kamu punya pertanyaan yang ternyata ada pada interview user, tapi nggak ada di video ini, ketik di kolom komentar ya. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Sampai jumpa.